Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya salawat dan salam memohonkan kepada Allah, semoga Allah selalu mencurahkannya kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian awal malam ini kita buka dulu surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 15 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un bil ashari hum yastaghfirun wa bi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa bil ardi ayatul lil muqinin wa bi anfusikum afala tubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam tanaman-tanaman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk kajian awal malam ini sebelum awak sambung, awak cuplik ke belakang seketik dulu. Kalau Bapak Ibu hari ini, kalau yakin awak dengan hari akhirat, kata Allah ayat 5 balik tadi, bahasa sarubuku nanti disediakan oleh Allah, ditempati oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin kasarubu jadi orang yang bertakwa, contoh dalam surah Al-Imran ya, wa jannatin arduha samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat, ambu sediawan kata Allah, uiddat, aku sediakan kata Allah, li khusus al-muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Siapa yang masuk dalam golongan orang yang bertakwa? Yang pertama an-nabiyyin, yang kedua as-siddiqin, yang ketiga asy-syuhada, yang keempat as-sholihin, yang kelima aulia Allah, yang keenam al-mabrur. Itu sadunya orang bertakwa. Nah, kasadunya bisa Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu mulai dari an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-sholihin, aulia Allah, al-mabrur, bisa dikirim ke dalam surga secara berombong-rombongan sadunya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dipimpin dek Nabi bisa diarak ke surga segalanya. Contoh modelku Bapak Ibu, rombongan Bapak Bupati akan datang ke lima kaum. Tanya kepada Bapak Ibu, di dalam rombongan Bupati tadi, Bupati sadalahnya? Enggak kan? Ada anggota dewannya di sini, ada wakil kadang-kadang, ada sekdanya di sini, ada kapolresnya, ada kajarinya di sini, ada pak camatnya, sekurang-kurangnya patwal polisi bagian. Kira-kira Bapak dan Ibu alai masuk awak dalam rombongan itu atau tidak? Atau orang nantaga di tepi labu menjalik rombongan lewat. Bisa itu aja. Ketika sedang berkumpul di padang mahsyar,
rombongan orang bertakwa digiring ka sarugo. Wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara. Urang bertakwa lah tiba di sarugo, kini tiba giliran awak di pareso digaledah sorang-sorang di cikaroi segala amal awak. Mangga. Makonyo carilah takwa dalam hidup awak, pesan Nabi awak di masa Jawa Barado, ittaqillah hai suma kunta. Pesan khotib awak setiap hari Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih. Lakukanlah salat, ya ayuhan nasu ubudu la'allakum tattaqun. Berpuasalah, kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Semuanya untuk menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi maka dari itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ingin juga Bapak ingin menjadi orang yang bertakwa, mari kita lihat apa kerjaannya, apa amalannya, ana dipabuat, ana dilakukan oleh orangku katiko di dunia sehingga dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Mari kita kembali kepada surat 51 tadi. Kita kembali kepada surat 51 dan kita lihat ayat yang ke-16. Ayat 16 Allah jelaskan Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Akhizina ma atahum rabbuhum. Orang bertakwa aku kata Allah di sarugo nanti mereka mengambil saja yang Allah berikan kepada mereka. Artinya mereka adalah memetik hasil baswawahnya panen. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, iko yang pertama kajian awak pada hari itu menyambung kajian kemarin yaitu baan mako inyo bisa menjadi orang bertakwa karena sibuk batanam babuik baik innahum kanu qabla zalika muhsinin. Kini masuk yang kedua. Kita lanjut kepada ayat 7 balik. Surah 51 tadi ayat 7 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di malam, di waktu malam. Lah Bapak Ibu. Jadi orang bertakwa kok ketika di dunia dulu pertama sibuk batanam baik-baik nan kanu adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Artinya adalah orang bertakwa kok dia ndak patuhnya kepada prokes. Kalau menurut prokes ibu-ibu apa-apa, kalau menurut prokes kan awakku harus lalu istirahat 8 jam. Lalu jam 9 jago jam 5 coba lah. Jam 9 kan 10 sabalik 2 balik 1 2 3 4 5. Kalau orang yang bertakwa demi untuk mencapai takwa hanya korbankan jam prokesnya. Kalau menurut prokes awak kan minum air kan 2 liter sehari. Tapi awak ingin jadi orang bertakwa puasa. Kalau orang puasa berapa liter minum sehari? 1 liter pun tak lalu. Yang dipentingkan dia prokes adalah ba'a raga awak, ba'a jasad awak kembali normal, kembali sehat. Kenapa? Pikiran prokes adalah karena bisu awak kabakarajo balik, maka laloklah sepueh-puehnya. Pak Ibu mengaji malam ini ada pengajian di sekolah. Nggak bisa awak kakarajo bisu. Angka mengaji kok. Lalu kakarajo bisu lah. Kalau orang bertakwa tidak. Yang dipikirkannya adalah seperti yang disampaikan, bau saus siang hari seakan-akan hidup selama-lamanya, tapi beribadah malam hari seakan-akan mati besok pagi. Jadi nanti bayang dia mati. Kalau tidak matinya besok, tetapnya ke sawah, tetapnya ke ladang, tetapnya ke kantor, tetapnya ke pasar, tetapnya jadi nelayan, tetap jadi buruh. Tapi beko tiba malam balik, nyo sibuk beribadah balik. Ayo kita buka surah 25 ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Orang yang melalui malam yang menghabiskan waktu malamnya hanya untuk beribadah kepada Tuhan mereka. Lamu sujud, lamu taga.
Tanya mau Bapak Ibu cina buanggap sewa yang hadir ko lagi sholat malam selalunya mah. Kalau sujud itu tagak atau kateh atau ke bawah. Jadi hari lo boleh lo saja jawab lah. Ulang lagi kalau sujud itu kateh ke bawah. Ke bawah. Kalau tagak itu kateh ke bawah. Nah, disikulah bedanya awak seketik Pak. Kalau sujud itu kateh nak bawah dong. Bagus apa jaja kami bertele-tele, tidak bertele-tele do kecil Nabi yang dari ko Pak Ibu. Ya, sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya, dengan Khaliknya, yaitu ketika sujud. Fa aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Kalau berdoa kateh ke bawah. Kateh ke bawah. Kateh itulah makna sujud. Jadi kepala memang terletak di atas lantai, pada hakikatnya awak sedang naik kateh. Dia awak sujud baca candu sebentar kalau ke kateh sekali. Kalau tidak mau naik kateh. Kan baru terasul kan kan? Kalau tagak tu nak kateh do ke bawah, sedang membaca ayat. Ayat nanawak pa di kapalu nuzul diturunkan ke dalam doa. Makanya Nabi ketika dalam salat malam lah tamat Al-Baqarah alum ruku', lah tamat An-Nisa alum ruku', tambah Ali Imran baru ruku'. Etong jusnya 5 juz kurang seketik, kok sajus 1 jam alebarat ulama beliau salat malam. Makanya menghabiskan waktu malam untuk tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di awal malam balalok sabi abinyo dek kanon takana karajo bisu. Kalau orang bertakwa tidak. Malam dipergunakan untuk beribadah, siang dipergunakan untuk mencari nafkah. Ayo jadi penontonnya besok celek rombongan lewat bentuk ini. Itu balik kan mau masuk dalam grup itu balik. Kalau masuk grupnya memang tukar aja. Kini maaf Bapak Ibu, barau kurangnya kok seketek laloknya malam tadi, kok habis deknya waktu untuk beribadah. Mari mau tujuan ayat berapa? Tapi buat kita nyuci dulu, buat kita tanya dulu. Kok buat terakhir kan? Ambo berhusnuzon saja Bapak Ibu yang hadir kini lagi sholat malam sadunya. Tapi apakah sesuai dengan menurut Al-Quran atau tidak? Mari kita ukur diri masing-masing. Pertanyaan Ambo Bapak Ibu, sehari semalam berapa jam? 20 ampere. Siang saja berapa jam? 2 balik. Malam saja berapa jam? 2 balik. Siang 2 balik, malam 2 balik. Kini kata Allah dalam Al-Quran, beko tujuan ayatnya, untuk sholat malam itu ukurannya paling tinggi 2/3. Nan mananga saparo, nan paling rendah adalah 1/3. Kalau 2 balik malamnya, 2 balik jam malam itu kira-kira 2/3-nya berapa jam? 8 jam. Setengahnya berapa? 6. 1/3-nya berapa? Ampe. Kira-kira Bapak Ibu yang hadir kini sholat malamnya nama pakai 8 jam, 6 jam atau 6 jam? Coba lah. Kecil jalan, ngadu cik lah, kecil jalan itu mereka betul jalan. Nah, makanya mau majak awak berpikir jual Quran bukan dengan siapa-siapa. Kenapa? Orang bertakwa itu amalannya zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, berdasarkan petunjuk Al-Quran. Jadi minimal Bapak Ibu kalau yo malam itu 2 balik jam, nah minimal 1/3-nya adalah ampe jam. Mari bertunjukkan ayatnya. Kita langsung saja di ayat surat 73 Al-Muzammil ayat 20. Silakan. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-sekali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan dirikan sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.
Dan kebaikan apa saja yang kamu berbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi yang pertama adalah sulusail, ya, artinya 2/3 malam. Itu yang paling tinggi. Yang kedua nisbahu, separuh. Yang ketiga sulusau atau sepertiga. Tidak karena awak mengecek sama malam itu 2 balik jam, artinya sampai jam sepertiganya. Tapi kalau itu malam itu dari waktu isya sampai waktu sholat subuh, paling kurang Bapak Ibu sholat malam awak paling kurang yang minimal adalah 2 jam. Akhirnya panjang ayat yang dibaca, lama doa Nabi, banyak doa yang dibaca. Jadi intinya sujud wa qiyamah, sujud dan berdiri, bukan rakaat. Apakah 2-2, 4-4 tidak ada masalah, apa 2 saja tambah witir tidak ada masalah. Tapi waktu yang dipakai sholat malam itu yang jadi masalah. Makanya kanu qalilan minal laili ma yahjur, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, baru di akhir malam mereka minta ampun kepada Allah. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian pada malam hari ini. Sawananya memaja awak untuk bau sau ba kalau ingin jadi orang yang bertakwa. Kalau tidak dicet tadi, tagaklah tapi labuh mencari rombongan Pak Bupati datang. Besok tagaklah di padang masyar mencari orang bertakwa diarah ke dalam serupu. Setelah selesai orang bertakwa masuk serbu, tinggal giliran awak di Paresu. Nah, itulah dulu kejadian malam ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ya, orang bertakwa tidak ada Paresu, rombongan Pak Bupati tidak ada Paresu. Langsung masuk ke dalam hall sekali, dalam gor masuk sekali, dalam aula masuk sekali. Nah, mana nanti dua aku kalau masuk dalam Paresu serang. Nah, ya mudah-mudahan sama-sama awak siapkan diri untuk menghadap kepada Allah dalam keadaan besok bebas semuanya, tidak ada pemeriksaan lagi. Itu nanti disebut dengan tanpa hisab. Tanpa hisab. Itu maksud tanpa hisab. Di siapa mereka? Orang-orang bertakwa. Sejak dari Nabi sampai hari ini, siapapun yang menjadi rombongan orang bertakwa tanpa ada hisab, dia langsung masuk surga. Wasiqal ladzina kafaru lahum minal jannati zulmara. Demikian saja Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita malam hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi apa semua, termasuk kepada yang menyampaikan ini. Terkalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.